kita lihat nih ya. Ini di Badak Toba, ya. Di Badak Toba ada satu ukiran ya. Ini sebetulnya ukiran ukiran di kayu. Ini juga sebetulnya reptil ya. Tentu mengapa? Mengapa yang digambarkan reptil? Kenapa bukan fauna yang lain? Jadi rupanya apa yang dipercaya di Eropa sana ternyata merasuk juga ke daerah Nusantara, ya. Dan kita lihat di sini bahwa ini juga ada relief, ya, di Prambanan, Candi Prambanan yang dianggap tuh Candi Siwa ya. Jadi sebetulnya ini beragama Hindu, tapi di dalam agama Hindu sebetulnya ada tiga dewa utama ya, boleh dikatakan demikian. Ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Tapi ternyata justru Dewa Siwa yang amat dihormati, ya, amat dihormati, yang kemudian makanya kemudian sering dikatakan Candi Siwa, ya, Candi Siwa di Prambanan. Ini baiklah, kita lanjutkan bahwa di negara lain sesungguhnya pada ribuan tahun sebelum Masehi peradabannya sudah tinggi, kita tahu ya. Ada peradaban-peradaban yang sebetulnya tidak ditatar ini kan Asia yang dekat Afrika ya. Jadi kalau kita lihat di peta itu Mesir sudah mulai dekat, tapi sebetulnya di Amerika Selatan juga ada satu peradaban yang tinggi juga ya sebetulnya ya. Jadi ada peradaban tinggi, tidak banyak ya, tidak banyak, tapi sudah ribuan tahun silam sudah ada peradaban 5.000 tahun sebelum Masehi sudah dikenal ada kerajaan atas di hulu Sungai Nil dan kerajaan bawah di hilir Sungai Nil ya. Nah, kalau di Indonesia yang ribuan tahun tentu saja ya kita memang bisa melihat ya ada beberapa manusia yang diketemukan manusia pertama yang ada di Sangiran, tapi sebetulnya kalau kita melihat peradaban yang ada di Gunung Padang itu diceritakan 5.000 tahun, bahkan 5.000 tahun juga. Jadi sebenarnya setara dengan yang ada di Mesir. Rupanya berjalan seiring ya. Jadi satu lapisan bumi, planet bumi boleh kita katakan demikian ya. Karena kita juga nggak tahu kan di planet lain mungkin juga ada kehidupan ya. Kita tahu bahwa kita planet bumi memiliki tata surya tersendiri, tapi sebetulnya galaksi itu tidak hanya satu ya. Di alam semesta ini kita kita mengenal ya mungkin di planet yang lain juga ada sebuah kehidupan dengan makhluk-makhluk yang bentuknya mungkin tersendiri gitu ya. Kita di sini di bumi dikenal dengan manusia. Nah, Ibu kembali bahwa ternyata satu peradaban yang berkembang di Gunung Padang itu yang sudah diteliti ya, juga sudah mulai terbit bukunya di antaranya ya. Karena selain Dr. Ali Akbar juga ada peneliti asing sebetulnya juga yang ke sana. Nah, setidaknya yang berbahasa Indonesia sudah ada yang terbit ya. Itu ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada dan kita lihat di Mesir mereka 3.000 tahun sebelum Masehi itu mereka sudah punya piramid ya.
piramid-piramid itu sudah terbentuk dan itu luar biasa ya. Jadi itu yang termasuk yang mengagumkan ya. Kita punya Candi Borobudur yang mengagumkan, Candi Prambanan, tapi mereka punya piramid di Mesir yang amat mengagumkan. Nah, kita tahu bahwa ternyata memang juga sudah ada tari. Dan ini kemudian masih terus berkembang ya. Jadi sudah direliefkan ya, sudah ada relief tari seperti halnya juga ada relief tentang motif gerak tari yang tertera di candi-candi yang dimiliki yang ada di Indonesia, baik itu candi Hindu maupun candi Buddha. Nah, sekarang kita masuk ke satu masa ya. Kalau kita katakan berapa ribu tahun sebelum Masehi, sesungguhnya manusia-manusia yang kemudian dituliskan di beberapa kitab suci ya, kitab suci agama besar ya di Indonesia. Kenapa Ibu katakan agama besar? Karena sering disebutkan bahwa di Indonesia tuh ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu gitu ya. Nah, dan agama Yahudi ini tidak ditorehkan di Tiongkok ya. Tiongkok punya satu kebudayaan yang besar juga ya. Yang besar juga dan mereka punya agama tersendiri yang mereka juga bisa mereka juga luar biasa ya membangun satu tembok raksasa ya yang mengelilingi yang bisa untuk mempertahankan serangan dari katakanlah hal yang tidak bersinergi gitu ya, yang tidak bersahabat gitu ya. Pada awalnya itu, jadi untuk mempertahankan gitu ya, agar memudahkan juga untuk menyerang. Pada masa yang lampau kan memang senjatanya panah ya. Dan memang kita lihat juga pada masa yang lampau ternyata di sisi yang lain kita mulai kenal bahwa nabi pertama, setelah Nabi Adam dan Hawa, kemudian diturunkan yang terkenal ya Nabi Abraham. Dan Nabi Abraham itu ada tidak hanya di Islam ya, Ibrahim, tapi juga di agama Kristen, agama Katolik juga kenal ya Nabi Abraham dengan putranya ya. Sampai juga Nabi Yakub itu juga dikenal di beberapa agama ya. Jadi agama-agama monoteis ya, yang mengenal ini agama-agama monoteis. Tentu saja di Indonesia juga ada juga agama yang politeis ya. Nah, pada 1500 sebelum Masehi, Nabi Musa tuh keluar dari Mesir ya. Kita kenal dengan satu legenda. Ibu katakan legenda yang di mana Nabi Musa bisa membelah laut ya. Kemudian pengikut-pengikutnya bisa berjalan menyeberangi samudra dan kemudian laut itu menutup kembali ya. Itu sesuatu yang luar biasa yang dimiliki, keajaiban ya, atau mujizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Kemudian juga kita kenal Raja Saul, Raja Daud, Raja Sulaiman. Sedikit ya, waktu Ibu ke Italia kebetulan Ibu juga menyusuri ya, waktu itu Ibu ke Venesia sampai menyusuri sampai ke ada kerajaannya masih berdiri, ternyata masih kokoh tuh ya, peninggalan Raja Daud, peninggalan Raja Sulaiman ya.
Dan kemudian kalau kita bicara kerajaan Israel sampai sekarang itu sebetulnya kita masih kenal ya nama Israel ya. Pada tahun 926 sampai 722 sebelum Masehi sebetulnya kerajaan Yuda di sini ada Assyria yang merebut Israel 722. Jadi eh, ya sebetulnya penguasaan wilayah pada masa yang lampau itu hal yang memang eh, terjadi di beberapa wilayah begitu ya. Tetapi ini menjadi hal yang kemudian bisa kita simak karena sampai sekarang di Israel itu masih belum harmoni ya. Jadi kita selalu dengar masih ada perang di sana gitu ya. Kata perang dalam tanda kutip ya. Nah, kemudian ada pembuangan ke Babilonia dan 500 sebelum Masehi itu ternyata Palestina menjadi provinsi Persia. Persia juga pernah juga dikenal Iran ya. Ada artikel yang menuliskan Persia tuh seperti Iran gitu ya. Bahkan sedikit ke sana tuh Irak gitu ya kalau kita lihat di peta tuh ya. Nah, pada 63 sebelum Masehi, Palestina menjadi provinsi Roma. Kita tahu Roma itu bagian dari Italia. Ya, begitulah yang bisa Ibu tuturkan tentang bagaimana kemudian eh, apakah kemudian tari berkembang? Kita tahu sampai sekarang ya di Iran, di Irak sesungguhnya ada tari. Meskipun kalau yang masuk ke Indonesia, kalau dari Timur Tengah itu yang terkenal tari perut ya, tapi sebetulnya mereka punya seni pertunjukan tari ya di kalangan istana tertentu. Baiklah, untuk kali ini sudah lebih 2 menit. Jadi Ibu stop share ya. Ya, sila untuk